Shalom, PDU Immanuel dan PDU Moria, apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sesuatu buat saudara-saudara. Tentang mungkin saudara udah lihat di e-flyer bahwa tema hari ini adalah New Wine, ya, atau bahasa Indonesianya disebut dengan anggur baru. Kita sering menyanyikan lagu tentang anggur baru, kita sering membicarakan tentang anggur baru, kita sering mempraktekkan gaya-gaya ya tentang anggur baru, tapi apakah pertanyaannya hari ini kita mengerti what is the true meaning yang Yesus katakan, apa arti sesungguhnya yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang anggur yang baru? Oke. Kita seringkali cuman sampai kepada pemahaman bahwa anggur baru nggak bisa disimpan di tempat yang lama, karena tempat yang lama nanti akan rusak, akan hancur, akan terkoyak, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan lihat ya kebenaran daripada apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, oke, tentang anggur baru. Saya membacakan buat saudara-saudara dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Kalau saudara senang judul perikop, itu judul perikop di atasnya adalah hal berpuasa, oke? Jadi ini murid-muridnya sedang bertanya, bukan sedang bertanya, mereka sedang banyak pertanyaan. Karena apa yang Yesus coba sampaikan semuanya berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka buat. Semuanya berbeda dengan adat istiadat mereka. Ya, semua yang mereka sudah lakukan turun-temurun tiba-tiba berbeda semua. So, mereka banyak bertanya tentang hal berpuasa dan lain sebagainya. Jadi, inti daripada pertanyaan murid-murid Yesus kepada Tuhan Yesus adalah cara-cara. Oke, cara-cara itu yang dipertanyakan ya kepada Yesus oleh murid-muridnya. Ayat 17 Matius 9. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Oke. Kalau saudara senang mempelajari tentang minuman yang namanya wine atau anggur, ini sangat unik sekali. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya nggak sempat untuk membahasnya semua, tapi itu lengkap sekali, ya cukup lengkap lah. Dijelaskan di Wikipedia. Ya, saudara bisa membaca itu di Google dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi ya tentang minuman yang namanya wine. Dan ternyata bangsa di Timur Tengah ini memang sudah dari dulu minumannya seperti itu. Ya, bangsa Israel waktu mereka masih diperbudak di Mesir, ya, minuman mereka sudah seringkali itu red wine. Bahkan kitab tertua ya di Alkitab kita, Ayub pun aja sudah minum anggur. Ya. Dan Ayub itu sangat memahami sekali bahwa memang anggur yang baru tidak bisa disimpan di kantong yang lama. Ya, karena kantong yang lama ini bukan cuman kantong seperti kantong kresek, tapi lebih kepada kulit. Oke. Dan semakin anggur ini aging, ya, disimpan, ya, bertahun-tahun, semakin kualitasnya bagus. Dan kalau dicampur dengan anggur yang baru, anggur yang masih polos, yang belum ada fermentasinya, belum ada raginya, dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan ya anggur yang lama kantongnya ini akan terkoyak dan mereka akan pecah. Mereka akan hancur kulit itu bersama dengan anggur yang lama. Oke, saya akan bacakan sebentar buat saudara-saudara dari Ayub pasalnya yang ke-32. Ini bukti ya. Ayub 32 ayatnya yang ke-19. Ayub 32 ayat yang ke-19. Ayub berkata begini, sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Oke, so ini berbicara tentang ya anggur penyimpanannya itu bagaimana ya, dan Ayub mengekspresikan dirinya karena dia sedang dalam proses dan lain sebagainya. Dia menggambarkan dirinya seperti anggur yang akan meletup. Ya, ini menggambarkan ya
anggur yang baru ditaruh ya, atau mau coba disimpan di kantong yang lama. Dia akan mencari jalan dan dia nggak bisa menemukan jalan Hawa sampai dia akhirnya pecah. Ya, dia meletup. Oke. Nah, kita akan kembali ke apa yang Yesus katakan tadi buat murid-muridnya di Matius 9 ayat yang ke-17 ya. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saudara, seringkali kita ini pengen mendapatkan hasil yang baru, tapi pakai cara-cara yang lama. Kita seringkali pengen ya mendapatkan segala sesuatu yang baru, tapi pikiran kita masih pikiran yang lama, paradigma kita masih paradigma yang lama. Kita nggak pernah mau merubah semuanya. Ya, dan dalam konteks pelayanan, dalam konteks kekristenan, ya, dalam konteks gereja dan lain sebagainya, kita juga seringkali kayak begitu. Kita pengen yang baru terjadi, tapi menggunakan cara yang lama. Dan it doesn't work that way. Karena Yesus juga mengatakan bahwa kedua-duanya akan hancur. Kedua-duanya akan hancur. Jadi kita harus mulai punya mentalitas yang namanya acceptance, bahwa setiap generasi itu berbeda. Ya, setiap generasi memiliki warna yang berbeda. Ya, seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada generasi di bawah kita. Ingat saudara, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Ya, mungkin generasi di atas kita pakai jas, pakai dasi, tapi hari-hari ini banyak anak muda yang berdiri di mimbar di platform gereja. Ya, mereka pakai jeans robek dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa menerima gini-ginian. Oke? Yang lama mesti bisa terima yang baru, dan yang baru mesti bisa accept juga yang lama. Ya, dan Yesus juga mengatakan bahwa ya, kalau ini terjadi, terpeliharalah kedua-duanya. Oke, kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak. Udah sering kali saya katakan bahwa orang tua yang punya profesi dokter, jangan memaksakan anaknya jadi dokter. Belum tentu panggilannya seperti itu. Ya, orang tua yang lawyer, nggak bisa memaksakan anaknya untuk ikut-ikutan jadi lawyer. Oke, orang tua yang pendeta mungkin. Kita nggak bisa memaksakan anak kita untuk mengikuti sama dengan kita. Profesinya harus sama dengan kita. Nah, ini yang namanya adalah acceptance. Dan saya mau katakan dan yakinkan buat saudara-saudara semua bahwa acceptance is more greater than tolerance. Penerimaan itu lebih jauh tinggi, lebih jauh berharga dibandingkan hanya kita toleransi. Ya, penerimaan itu luar biasa, dan itulah yang dilakukan Tuhan untuk saudara dan saya. Dia menerima kita apa adanya kita, background kita, mau suku kita dan lain sebagainya. Dia menerima kita apa adanya kita. Acceptance. Terpeliharalah kedua-duanya. Nah, zaman sekarang yang sering kali kita lihat adalah kita pengen pakai cara-cara baru. Ya, kita pengen pakai cara-cara baru. Tapi sering kali kita nggak meninggalkan yang lama. Oke, kita pengen hasil yang baru, tapi kita pakai semuanya yang serba lama. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa kalau kita mau coba campur aduk, oke, kita akan kehilangan dua-duanya. Anggur barunya hancur, kulit yang lama, yang ada anggur lamanya di situ juga akan hancur. Ya, we're gonna lose both. Kita akan kehilangan semuanya. Nah, untuk lebih jelas lagi, kalau kita mau masuk ke ranah gereja dan pelayanan, ternyata Rasul Paulus menangkap hal ini. Saya ingin membacakan dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga buat saudara-saudara semua. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berharap saudara bisa membaca semuanya ayat 1 sampai 18. Karena judul di atasnya ini adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke, jadi Rasul Paulus ini sedang memberikan orientasi bagaimana kita melakukan pelayanan kita. Ya, ingat ya, perjanjian yang baru, ya, anggur yang baru. Oke. So, Rasul Paulus lagi memberikan orientasi. Orientasi itu akan membantu kita untuk kita find a way. Oke. Contoh kalau kita lagi ada di mall, kalau saudara melihat ada directory atau saudara sedang berada di kamar hotel, di balik pintu kamar kita di hotel itu selalu ada dot merah
ya ada titik merah, tulisannya you are here. Nah, ini yang disebut dengan orientasi. So, kita tahu nanti kalau kita keluar kamar, liftnya tuh belok kemana. Ya, kamar sekian itu beloknya kemana. Kalau di mall mungkin tangga jalan itu kemana. Toko ini ada di mana, dan seterusnya. Nah, Rasul Paulus memberikan orientasi buat saudara dan saya, dan dia mencatat ini buat gereja Korintus dengan judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, dan kita semua tahu bahwa di Alkitab kita ada 2 hukum. Makanya saya sarankan saudara untuk membaca semuanya. Ya, satu hukum yang tertulis, satu lagi hukum roh. Mungkin kita familiar dengan kata hukum yang tertulis namanya hukum Taurat. Hukum roh itu disebut dengan hukum kasih karunia. Nah, kita mau mendasari pelayanan kita nih dengan hukum yang mana? Oke, hukum yang tertulis atau hukum roh? Oke. Nah, sekarang saya akan membacakan buat saudara ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ketiga. Sekali lagi tolong baca semuanya ayat 1 sampai 18. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, kita stop dulu sebentar. Rasul Paulus membreakdown ada 2 pelayanan nih. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, dan satu lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of condemnation. Ya, kalau pelayanan yang memimpin kepada pembenaran adalah ministration of righteousness. Saya mau cerita dulu buat saudara-saudara bahwa saya dulu adalah Jesse Lantang yang sulit sekali dirubah. Sulit sekali. Saya sampai punya pikiran gini, saya bisa berubah itu kalau ikut KKR. Karena kebaktian hari Minggu udah gak mempan buat saya. Oke, I keep sinning, ya, saya terus berdosa, saya terus bikin dosa, saya terus bikin kenakalan-kenakalan yang membuat orang tua saya akhirnya udah pusing. Ya, gimana caranya ya untuk mendidik mengatasi anak mereka yang namanya Jesse Lantang. Nah, saudara mesti tahu, saya akhirnya jadi rajin mencari KKR, saudara. Karena saya berpikir kebaktian hari Minggu percuma lah. Ya, Jesse nggak mungkin berubah. Nah, di KKR, kalau saudara masih ingat zaman dulu nih, zaman saya kalau ikut KKR dulu. Setiap habis firman Tuhan, pembicara di depan selalu mengatakan begini, dia bertanya, siapa yang masih menyimpan dosa, tolong taruh tangan kanan di dada. Ya, Jesse Lantang nomor 1. Saya langsung taruh tangan kanan saya di dada. Ya. Dan kalau pembicaranya melihat bahwa banyak sekali yang taruh tangan kanan di dada, ya, pembicara ini mulai mengatakan gini, yang taruh tangan kanan di dada, tolong maju ke depan. Dan saya orang nomor 1 yang lari, mungkin yang lain pada jalan, saya lari ke depan. Oke, saya didoain, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang muntah-muntah, ya paling sering saya menangis, ya, dan seterusnya. Tapi saudara mesti tahu, Jesse Lantang never change. KKR never change me. Kebaktian, kebangunan rohani nggak pernah merubah saya. Nah, kesini saya baru mengerti, ternyata with due all respect, saya respect dengan pendahulu-pendahulu saya respect dengan generasi di atas saya respect sama mereka semua. Oke? Tapi inilah yang disebut dengan pelayanan memimpin kepada penghukuman. Saya jadi selalu merasa saya terhukum. Kalau nggak berubah, wah saya pasti dihukum sama Tuhan. Saya selalu punya perasaan di-condemn. Makanya bahasa Inggrisnya ini paling tepat sebenarnya. Ministration of condemnation. Oke. Ini yang membuat saya kayaknya, saya orang berdosa, saya orang bersalah. Makanya gereja-gereja tradisional zaman dulu, ada bilik pengakuan dosa. Jadi kita nih melayani untuk orang-orang ingat sama dosa mereka. Itu maksudnya Rasul Paulus. Ya. Saya kasih contoh lain, mungkin kalau zaman sekarang, ya, pasangan yang hamil di luar nikah misalnya, nggak boleh diberkati di gedung gereja. Oh, tuh pasangan ingat selama-lamanya. Selama-lamanya amin, mereka akan ingat dosa mereka. Sementara Tuhan nggak gitu. Tuhan itu nggak pernah ingat dosa saudara dan saya. Tapi kita seringkali kasih pelayanan yang membuat orang tuh ingat sama dosa mereka. Ya, ini yang disebut dengan ministration of condemnation, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman.
Kita dilayani, tapi kita kayak ada hukumannya gitu. Ya, biar kamu jera dan lain sebagainya. Ya, saya kasih contoh lain. Pasangan yang sudah menikah kedua kali. Oke, ada aturan-aturan nggak boleh ditumpangin tangan sama pendetanya. Ya, nggak boleh dipegang kepalanya. Oke, kebaktiannya mesti yang itu tadi. Kebaktiannya nggak bisa di gedung gereja, mesti di restoran kah, atau apa. Pelayanan kita hanya mengingatkan orang kepada dosa mereka. Kita nggak membuat orang tersebut free. Ya, ingat ya, saya udah katakan berkali-kali buat PDU Immanuel dan PDU Moria, ya, bahwa kasih karunia Tuhan is not license to sin. Bukan izin supaya kita bikin dosa. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa kasih karunia Tuhan justru memerdekakan kita. Makanya baca sampai terakhir, karena di ayat 17 jelas dikatakan, ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita akan mengalami kemerdekaan atas dosa, bukan merdeka buat dosa. Oke? Di perjanjian lama, misalnya ini peraturan perjanjian lama ya. Ya, ini yang menjadi dasar daripada hukum yang tertulis, karena banyak additional-nya. Banyak sekali additional, banyak sekali aturan tambahan-tambahan yang dikenal dengan kata misvots. Oke? Di perjanjian lama misalnya ada seorang berbuat dosa. Misalnya Jesse Lantang bikin dosa. Cara saya untuk saya disucikan, saya harus mengorbankan domba yang tidak bercacat celah. Oke, saya akan cari domba ini, anak domba ini, dan saya akan bawa ke imam besar. Nah, waktu saya lagi on the way ke imam besar dengan domba ini, si imam besar udah tahu. Oh, Jesse bikin dosa nih. Ya. Dan sampai di depan imam besar, saya cuma tertunduk, dan yang dibuat sama imam besar adalah domba ini dicek. Dicek semuanya, karena harus dicek domba ini dipastikan tidak bercacat celah. Ya. Dan waktu imam besar dan Jesse Lantang agree bahwa domba ini benar-benar tidak ada cacatnya, mereka memutuskan untuk sembelih domba ini. Sembelihnya juga mesti 1 kali, seret di bagian leher. Dan waktu domba ini disembelih, saudara, dua hal terjadi. Kesucian domba ini pindah ke Jesse Lantang, dosa Jesse Lantang pindah ke domba itu. Oke, pindah ke domba itu. Lalu domba ini dijadikan korban bakaran dan Jesse Lantang bebas selama 1 tahun, ya, tidak berdosa selama 1 tahun. Oke, akibat korban anak domba ini. So, dari awal yang dicek sama imam besar adalah dombanya, bukan Jesse. Bukan Jesse yang dicek. Hari ini saudara dan saya kita punya korban anak domba Allah yang sempurna. Sempurna. Pengorbanannya sempurna. Kenapa dan kita orang-orang Kristen mesti cek dosa-dosa orang lain? Kenapa kita selalu kepo sama kesalahan orang lain? Kenapa kita selalu gosipin sesama kita sendiri? Kenapa kita sering saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Why we still doing that? Why? Saya mengajak saudara-saudara untuk kita stop bikin ini. Yang dilihat sama Allah Bapa di surga adalah korbannya, yaitu Yesus sekarang. Dan kita bebasnya bukan hanya setahun, sekali untuk selama-lamanya. Itu korban sempurna. Ya. Nah, makanya jangan suka condemn orang, jangan ingetin orang akan dosanya yang mereka inget sampai kapanpun. Saya ingat banget ada seorang ibu sudah 85 tahun. Ya, waktu saya ke pelayanan ke Belanda, saya ketemu dia, hidupnya diurung dengan rasa bersalah. Karena dia pernah bercerai. Dia udah 85 tahun dan perceraiannya waktu dia masih umur 30 tahun. Can you imagine? Ya, 50 tahunan dia hidup dikendem. Saya bersalah, saya cerai dulu, saya gini, saya gitu. Setiap ada hal kesusahan datang, saya susah karena saya cerai. Saudara bisa bayangin, 50 tahun ibu ini ya hidup dengan rasa bersalah. Yesus nggak gitu. Yesus nggak pengen lihat saudara dan saya punya rasa bersalah berlebihan. Dia nggak pengen. Dia pengen saudara dan saya merdeka dari itu semua. Merdeka from condemnation. Merdeka. Oke? Makanya saudara, jadilah pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran.
Ya, ministration of righteousness, inilah anggur baru. Ya, sekali lagi saya respect sama pendahulu-pendahulu saya respect sama mereka. Makanya ingat kata Yesus tadi, ya, jangan dicampur aduk. Dulu memang ada kemuliaan, Rasul Paulus juga katakan, itu ada kemuliaannya, tapi pudar. Nah, kemuliaan yang akan mengatasi segala sesuatu ini akan terjadi di ministers of righteousness. Pelayan-pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan yang melebihi segala sesuatu terjadi? Kita belum lihat apa-apa ini. Karena Tuhan sedang membangkitkan pelayan-pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, kita bawa orang-orang untuk mengerti kebenaran. Dan itulah dasarnya dari hukum roh. Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Bukan memimpin orang untuk ingat sama dosa mereka. No. Don't do that anymore. Oke, saudara. Ya, kita harus memimpin orang lain supaya mereka benar-benar melihat dan mengerti dan menemukan kebenaran yang sejati. Ada orang ngerokok, jangan dihakimin. Ada orang yang lagi selingkuh ketemu kita, jangan dihakimin. Ya, justru karena ada kita, mereka dipimpin kepada segala kebenaran. Itu tugas saudara dan saya. Ya, entah saudara ada di Smart Friend, saudara ada di gedung Sinarmas mana. Ya, itu tugas kita semua. Kita bertemu orang untuk memimpin mereka, bukan dikendem. Karena Rasul Paulus bilang ini kemuliaannya mengatasi segala sesuatu. Mengatasi segala sesuatu. Ini dahsyat banget. Oke, lanjut ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ya, ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan. Ingat ya, Minister of Condemnation ada kemuliaannya, tapi pudar. Oke, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Wow. Saudara, kemuliaan yang akan datang itu akan melampaui segala-galanya. We ain't seen nothing yet. Kita belum lihat apa-apa nih, belum lihat apa-apa. Ya. So, Rasul Paulus mengatakan itu semua nggak ada artinya. But we still have to respect. Ya, kata Yesus, anggur yang lama harus disimpan di tempat yang lama. Oke, supaya mereka terpelihara dengan baik. Anggur yang baru jangan dicampur aduk. Ya, anggur yang baru tuh masih polos, belum ada fermentasi, ya, dia belum mengembang dan lain sebagainya. Kalau dia disimpan di tempat yang baru juga, dia akan cepat ngembangnya. Tapi kalau anggur yang baru mulai dicampur aduk dengan yang lama, kita akan kehilangan semuanya. Kita nggak punya impact sama sekali. Itu bahasa yang tepat. Karena kita lagi mengalami kehancuran. Oke, mungkin gedung-gedung gereja kita mungkin berdiri tegak. Tapi kita nggak ada impact-nya. Buat apa? So, saling respect lah. Generasi sebelum kita mungkin punya cara yang Tuhan kasih zaman dulu. Respect mereka. Toh banyak orang bertobat lewat pelayanan mereka. Tapi sekarang, ya, ada anggur yang baru. Muncul pastor-pastor TikTok hari ini. Ya, muncul pastor-pastor ya IGTV hari ini. Itu caranya orang-orang yang baru mungkin. Oke, respect them. Terima mereka. Accept them. Ya, ingat ya, acceptance itu far more greater than tolerance. Terima mereka. Terima anak-anak kita kalau mereka punya warna yang berbeda, punya gaya yang berbeda. Asal mereka percaya sama Tuhan Yesus. Asal mereka menghidupi nilai-nilai hukum roh tersebut, hukum kasih karunia. Saudara, saya percaya anggur baru sedang dicurahkan di mana-mana. Oke, tugas saudara dan saya adalah mempersiapkan kantong yang baru, mempersiapkan paradigma yang baru, mempersiapkan hati yang baru. Oke, jangan kita menerimanya mau pakai kantong yang lama. Ya, hancurlah semuanya. Dan gak ada impact akhirnya yang keluar dari pelayanan kita, dari apa yang kita buat. Oke, saudara, jadilah minister of righteousness. Siapapun yang dipertemukan oleh saudara setiap hari di tempat kerja saudara, ya dimanapun saudara berada. Ya, saya percaya ada virus good news, ada virus kasih karunia, ada virus kemerdekaan yang akan menular
ya lewat saudara kepada mereka. Saya akan tutup bulan Juli kemarin saya terkena COVID dan cukup parah karena saya belum divaksin waktu itu. Dan saya waktu itu kehilangan rasa, saudara. Kehilangan rasa, makan segala sesuatu nggak enak. Dan istri saya mencoba untuk membelikan saya makanan favorit saya, namanya PB&J bread. Roti peanut butter and jam, disingkat PB&J. Oke. Dan waktu roti ini datang ke hotel tempat saya isoman, biasanya saya kalau makan roti itu, saudara, nggak sampai 3 menit udah habis. Habis tuh roti. Tapi nggak tahu kenapa hari itu waktu saya makan, itu lama banget makannya. Istri saya sampai bingung. Istri saya sampai tanya, kok kamu nggak nafsu makan roti itu? Biasanya kayak ayam ditaruh di kolam piranha, brut langsung habis. Ya, saya nggak pengen, dan hari itu roti PB&J itu tidak habis saya makan. Tidak habis. Karena apa? Ada virus corona di dalam saya. Saudara, saya percaya juga, waktu saya sembuh dari COVID, ini pelajaran yang saya ambil. Kalau ada virus, that new wine, virus in us, ya, ada virus yang namanya righteousness. Kita jadi minister of righteousness. Dosa enak? Enak. Yang bilang nggak enak mesti ngopi sama saya. Dosa enak. Tapi kita tiba-tiba nggak pengen. Nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau tuh beda. Beda loh. Orang yang nggak mau tuh sombong. Oh, saya nggak mau bikin dosa. Nggak mau. Nggak mau. Ya. Mereka mulai pakai kekuatan sendiri. Tapi orang yang nggak pengen itu beda. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Disitulah kemerdekaan terjadi. Kemerdekaan atas dosa. Nggak pengen. Tiba-tiba nggak pengen. Ya. Rokok tiba-tiba nggak pengen. Minuman keras nggak pengen. Ya. Tiba-tiba yang dipengenin cuman suami bener sama istri bener. Selingkuhannya dia nggak pengen lagi. Dan disitulah nama Tuhan ditinggikan. It wasn't me. Kita bisa ngomong gitu. Itu bukan saya. Tapi the Jesus in me yang merubah saya. Kita akhirnya ya nggak bikin dosa tuh effortless. Karena ada juru selamat. Ingat ya, juru selamat bukan cuma mati di atas kayu salib. Sampai hari ini dia masih savior buat saudara dan saya. Dia menyelamatkan kita. Asal kita buka hati kita. Ya, untuk anggur baru itu benar-benar ada di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Kita effortless, sabar. Kita nggak effort. Saya ingat banget saya adalah orang yang nggak sabaran dulu. Ya, Tuhan rubah, Tuhan rubah, Tuhan rubah. Hari ini saya sabar aja bingung. Kok saya bisa sabar ya? Saya bisa bilang ke teman-teman, it wasn't me. Bukan usaha saya, tapi Tuhan yang membuat saya jadi sabar. Sama saudara. Ya, kalau ada Tuhan bekerja di dalam kita. Saya percaya kita akan nggak pengen bikin dosa. Nggak pengen, bukan nggak mau, tapi nggak pengen. Beda sama sekali. Kita tahu tuh enak, tapi kita nggak pengen. Oke? So, let his new wine ya memerintah atas kita, memerintah pikiran, ya hati kita, roh kita, semua diperbaharui setiap hari oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali bekerja, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu sukses, selalu harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. God bless you all. Bye.